Selamat sore, Bu. Sebelum saya menjelaskan penjelasan UAS kecerdasan bisnis pada nomor 4, sebelum saya masuk ke menjawab soal tersebut, perkenalkan, saya Joas Nenggolan dengan NIM 225314224. Dan di sini saya akan melanjutkan. Nah, alasan mengapa harus menggunakan analisis preskriptif menurut pandangan saya itu karena di beberapa kasus itu memerlukan pengambilan keputusan yang optimal. Seperti pada jurnal yang Ibu beri, itu ada kasus yang memerlukan pengambilan keputusan optimal dalam mengalokasi rute bus ke berbagai vendor dengan mempertimbangkan biaya, kapasitas, dan batas teknis lainnya. Nah, pendekatan ini mampu menghasilkan solusi terbaik secara matematis yang tidak bisa dicapai secara manual. Nah, sehingga mendukung efisien dan akuntabilitas dalam proses pengadaannya. Nah, berikut adalah soal analisis preskriptif yang berjumlah 4. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dan sambil menjawab soal tersebut. Nah, soal pertama, ada keputusan apa yang dibuat dalam kasus tersebut? Keputusan yang dibuat adalah menentukan vendor mana yang akan diberikan kontrak untuk masing-masing rute bus sekolah dengan tujuan meminimalkan total biaya dan tetap memenuhi berbagai kendala operasional seperti jumlah rute yang dapat ditangani oleh masing-masing vendor. Dan juga ada batas minimum agar harga berlaku serta proporsi rute yang harus dijalankan oleh armada sekolah sendiri. Yang selanjutnya, alasan. Alasannya karena terdapat banyak rute dan vendor dengan kombinasi biaya dan kapasitas yang berbeda. Jadi pengambilan keputusan alokasi secara manual menjadi sangat kompleks dan tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan preskriptif untuk menyusun model matematis yang membantu membuat keputusan terbaik secara objektif dan optimal. Nah, ini sesuai dalam studi kasus Short et al. Yang Ibu beri dengan menghemat biaya sambil tetap memenuhi syarat operasional berikut. Dan yang kedua itu ada soal seperti data apa, deskriptif atau prediktif yang dibutuhkan untuk membuat alokasi terbaik untuk kasus tersebut. Menurut pandangan saya memilih data deskriptif. Itu dikarenakan data biaya per UT dari masing-masing vendor dan kapasitas maksimum vendor dan jumlah rute yang tersedia serta batas minimum jumlah rute itu untuk mendapatkan harga tertentu. Nah, data ini digunakan untuk membangun model optimasi agar keputusan alokasi rute ke vendor dapat dilakukan secara efisien dan tepat. Nah, alasannya kenapa saya memilih data deskriptif? Nah, fokus utama pada kasus ini itu untuk menemukan solusi yang terbaik dari data yang sudah tersedia saat ini. Bukan memprediksi masa depan, tetapi perspektif analisis itu menggunakan data deskriptif sebagai input utama untuk menghasilkan rekomendasi keputusan optimal melalui model matematis. Dan soal berikutnya itu ada kendala, constraint apa yang mungkin perlu diperhatikan dalam memberikan kontrak untuk suatu rute. Nah, itu ada beberapa kendala yang harus perlu diperhatikan. Itu meliputi yang pertama itu ada setiap rute hanya boleh dialokasikan ke satu vendor saja. Nah, yang kedua itu ada jumlah rute yang diberikan ke vendor tidak boleh melebihi kapasitas maksimal vendor. Dan yang ketiga itu ada harga tertentu hanya berlaku jika jumlah minimum rute terpenuhi. Dan yang terakhir itu ada sebagian rute yang harus tetap dijalankan oleh armada milik sekolah. Nah, alasannya
kendala tersebut berasal dari kondisi nyata dalam pengadaan layanan transportasi seperti batas kemampuan vendor, ketentuan harga kontrak, serta strategi internal sekolah yang ingin tetap mengoperasikan sebagai rute sendiri. Nah, semua constraint ini harus dimasukkan ke dalam model optimasi agar solusi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan tidak hanya ideal di atas kertas saja. Berikutnya, nah ini ada soal yang terakhir. Contoh kasus apa lagi yang dapat dimodelkan menggunakan pengambilan keputusan semacam ini? Kasus yang saya ambil itu adalah optimasi distribusi vaksin COVID-19 yang pernah terjadi tahun lalu yang melanda negara Indonesia. Akan tetapi, saya mengambil topik Optimization of COVID-19 Vaccine Distribution Routes using the vehicle routing problem with times window itu dari studi di Portugal. Nah, deskripsi saya singkatnya itu pemerintah atau lembaga kesehatan perlu mendistribusikan vaksin ke berbagai pusat vaksinasi. Nah, tujuannya itu untuk meminimalkan total biaya dan waktu pengiriman, sembari memastikan ketersediaan tepat waktu dan peduli emisi karbon. Nah, model yang digunakan itu ada vehicle routing problem with time windows atau yang bisa disebut VRPTW. VRPTW, yaitu varian khusus dari optimasi rute yang memperhitungkan kapasitas kendaraan dan batasan waktu pengiriman. Nah, hasilnya dari studi tersebut itu menunjukkan bahwa model ini mampu mengurangi biaya transportasi, waktu pengiriman, dan emisi CO2 secara signifikan. Nah, untuk data yang mendukung, ada saya berikan lampiran dan saya akan mengumpulkan data PDF tersebut nanti jurnalnya untuk mengupload nanti. Nah, alasan saya memilih contoh ini karena mirip seperti alokasi rute bus yang pada jurnal Ibu beri. Nah, itu melibatkan banyak kendaraan, rute, dan batasan operasional seperti waktu dan kapasitas. Yang kedua itu ada menggunakan juga pendekatan preskriptif analisis itu untuk menghasilkan solusi yang bisa diterapkan secara konkret. Nah, yang terakhir itu ada relevan secara global dan kritis karena berkaitan dengan distribusi vaksin selama pandemi. Sekian dari video nomor 4. Semoga bermanfaat dan terima kasih.